Assalamualaikum. Hai, kali ini kita akan bahas tentang memori. Apa itu memori? Memori adalah kemampuan mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak kita. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk kontrol yang masa akan datang, pada aktivitas motorik, dan untuk dipakai dalam pengolahan berpikir. Bagian otak yang diperkirakan paling berperan dalam memori adalah hipokampus, yang merupakan bagian sistem limbik. Sistem limbik sendiri untuk mengontrol emosi. Jadi, memori sangat terkait dengan emosi. Proses memori ada berapa ya? Pertama, encoding, yaitu proses menerima input sensoris dan mengubahnya ke dalam suatu bentuk atau kode yang dapat disimpan. Prosesnya ada dua, secara sengaja dan secara tidak sengaja. Yang kedua, storage, yaitu proses memasukkan atau menyimpan informasi yang telah dikode ke dalam ingatan. Biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau trace dan bisa ditimbulkan kembali. Retrieval, yaitu proses memunculkan kembali informasi yang telah disimpan pada saat yang dibutuhkan dengan cara merecall, yaitu mengingat kembali tanpa petunjuk. Recognize, mengenal kembali melalui petunjuk, atau reintegratif, mengingat dengan menghubungkan informasi menjadi suatu konsep. Tipe-tipe memori. Yang pertama, memori sensoris, yaitu ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Butuh perhatian khusus dengan durasi penyimpanan sekitar 250 mili-detik sampai 4 detik. Misalnya, visual oleh mata, suara oleh telinga, bau oleh hidung, rasa oleh lidah, dan sentuhan oleh kulit. Kedua, short-term memory, yaitu penyimpanan memori sementara. Informasi dipertahankan selama informasi tersebut dibutuhkan, dengan durasi penyimpanan sekitar 30 detik. Diolah di frontal lobes dan cerebral cortex. Contoh memori ini adalah ketika kita mengingat nomor telepon. Yang ketiga, long-term memory, yaitu gudang penyimpanan jangka panjang yang kapasitasnya tidak terbatas, bersifat permanen dan disimpan teratur dengan sistem indeks. Diolah di hipokampus, lalu diteruskan ke cerebral cortex, berisi ingatan atau kenangan masa lampau yang berarti. Selanjutnya, ada memori episodik, yaitu memori yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat temporer dan perubahan-perubahan peristiwa. Ingatan ini dipengaruhi oleh emosi dan lingkungan dalam proses penerimaan informasi. Berikutnya, memori semantik, berisikan susunan pengetahuan yang bersifat lebih konstan atau hampir tidak berubah sepanjang waktu, meliputi pengetahuan mengenai kata-kata yang memiliki makna. Berbeda dengan memori episodik, memori ini tidak terpengaruh oleh emosi. Selanjutnya, ada memori implisit, yaitu ingatan yang dicapai secara organis atau secara otomatis, bersifat mendasar yang membantu manusia agar tetap selamat dalam menjalani kelangsungan hidup. Selanjutnya, memori eksplisit, yaitu ingatan yang diperoleh melalui suatu usaha dan maksud tertentu, misalnya belajar yang membutuhkan perhatian dan pelatihan mengingat. Pernahkah kamu bertemu orang di jalan dan merasa kenal tetapi lupa namanya? Atau pernahkah kamu pusing mencari barang yang ingin kamu gunakan tapi lupa menaruhnya di mana? Kamu sedang mengalami lupa. Apa itu lupa? Lupa adalah peristiwa tidak dapat ditimbulkannya kembali informasi yang telah diterima atau disimpan. Lalu, apa penyebab seseorang bisa menjadi lupa? Penyebab lupa antara lain, decay teori, memori akan menjadi aus seiring waktu bila tidak pernah diulang kembali. Menurut intervensi teori, informasi yang sudah berada di dalam long-term memory masih ada dalam gudang memori atau tidak mengalami keausan. Akan tetapi, jejak-jejak ingatan saling campur aduk, mengganggu satu sama lain. Teori rekonstruksi, informasi yang disimpan di long-term memory tidak dilupakan tetapi cenderung dirubah atau direkonstruksi sehingga masuk akal bagi kita berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Teori motivated forgetting, lupa yang disengaja, kita cenderung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan atau menekannya ke ketidaksadaran atau repres.
Retrieval problem. Tidak ada petunjuk atau cus yang cukup untuk memunculkan kembali. Lalu ada sebab-sebab fisiologis, yaitu terjadinya perubahan fisik di otak atau engram, yaitu amnesia. Meningkatkan kemampuan memori banyak caranya. Yang pertama, dengan pengulangan atau rehearsal. Yang kedua, dengan teknik mnemonik, yaitu informasi diorganisasi sedemikian rupa atau dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal, sehingga informasi yang kompleks mudah untuk diingat kembali. Cara dalam teknik mnemonik, yang pertama, akronim menyingkat kata. Contohnya, surat izin mengemudi disingkat dengan SIN. Lalu kedua, akrostik, metode kalimat, yaitu mengambil beberapa huruf pertama dari kata yang akan dihafal, kemudian dirangkai menjadi untaian kata, misalnya, Meiji Kuhibiniu. Ketiga, teknik imagery, yaitu teknik mendorong subjek menghadirkan gambaran objek yang akan dihafal. Keempat, total story teknik, yaitu membayangkan benda atau peristiwa menjadi sebuah cerita. Kelima, teknik loci, yaitu peningkatan memori dengan menggunakan visualisasi untuk mengatur dan mengingat informasi. Keenam, kata kunci, yaitu misalnya mengingat Pancasila. Kita cukup mengingat kata awal atau kata kunci setiap sila, misalnya ketuhanan untuk sila pertama. Selesai teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.